nggak suka drama tahu kan. I think no one in the world wants to be problematic unless that's your branding. Setelah podcast itu, oke, ini pendapat Divi. Dia setelah podcast intinya sih dia nangis karena sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kayak dilontarkan Deddy Corbuzier itu kayak nggak patut gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas si Livi ya. Yang kasus ini ternyata sampai berkepanjangan dari awal mulai Deddy Corbuzier nanya, kamu perawan atau tidak ya gitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu kan. Nah sampai terus Livi akhirnya ngungkap di Twitter ya, sehingga Deddy Corbuzier itu merespon. Dan pinternya si botak pro ini dia selalu menyelipkan di setiap video dia gitu, menyindir di dalam setiap video. Jadi dia kayak nggak terang-terangan jebret gitu ngebales tweetnya, tetapi di setiap podcastnya itu dia langsung masukin kalimat ini. Si Liv itu cuma cantiknya lewat filter doang ya. Dan dia juga melakukan sebuah podcast ya gara-gara si Maiden ya. Ini awal mulanya Maiden teman-teman. Pasti kalian tahu dong dengan Maiden ya. Dia adalah streamer dari TikTok ya. Berawal dari Bigetron, terus dia melakukan streamer di TikTok dan followersnya banyak. Terus diundang ke Deddy Corbuzier. Terus dia bertanya, kamu perawan? Sehingga membuat Maiden itu nggak mau kontennya di-post. Tetapi malah dia nge-post video lain dengan melakukan gibah ya. Ya, gitulah. Itu harusnya kalian tahu lah. Sedikit ceritanya seperti itu ya. Oke, langsung aja ya kita mulai teman-teman. Yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe. Yang udah subscribe makasih banyak ya. Ya udahlah kita langsung mulai. Kita untuk mempersingkat durasi kalian jangan lupa like, comment, share. Yo, mulai guys. Oke, ini contoh video yang dimana Deddy Corbuzier itu bertanya ke masih lingkup BTR ini. Ini masih lingkup BTR. Siapa namanya gue lupa, mereka kita tonton ya. Ini masih temennya Maiden ya. Jadi kamu masih perawan? iya, Kamu masih perawan? nggak percaya ya? Kamu Nah, ini masih perawan? Iya. Nggak percaya. Ya udah nggak percaya nggak apa. Masih perawan beneran? Iyalah, aku bahkan nggak pernah ciuman. aku bahkan ya, pertanyaan kayak menghasut ya, mengungkap hal yang menarik ya. Oh, ternyata si ini tidak perawan, terus di TikTok bakal rame dan hasil podcastnya akan rame teman-teman. Kamu nggak pernah ciuman? Gak pernah ciuman 11 sama pacar aku. Oh. Aku mantan aku 2, tapi nggak pernah ciuman 11. Bahkan aku Apa aja kalau ketemu apa? Tepuk jidat atau apa gimana? ya, bahkan gandengan tangan tuh pelukan jarang loh, soalnya ketakut. Takut apa? Hamil? Iya. Oh, gandengan tangan hamil sekarang. Ya enggak, maksudnya kayak takut gitu. Berarti Itu dia pertanyaan seperti itu ya, yang menghasut hal-hal yang ke negatif ya. Tentunya, tapi bukan seperti itu sih sebenarnya teman-teman. Yang masalahnya bukan hal ini sih, bukan hal pertanyaan ini ya. Yang jadi permasalahan gara-gara dia nggak mau upload kontennya karena si Deddy Corbuzier udah bikin capek-capek ya, udah diundang, ternyata nggak mau diupload. Ya sebenarnya sebagai konten kreator marah sih, wajar sih, tetapi nggak ya, cara kemarahannya dia itu mungkin dia ngundang seseorang lagi TikTokers terus ngegibahin, dan itu isinya kontennya gibah jir. Baru ini gue nonton, gue bisa denger kayak setiap motivasi kayak pemerusahaan dari Tokopedia itu kan asik ya dengerinnya. Ini sekarang jadi konten gibah ya, karena konten-konten edukasi tuh ya gitulah ya, susah ya teman-teman. Oke, kita lihat komen-komen teman-teman. Itu di sini ada bacanya nih, gak sopan. Apaan sih? Di sini kita bisa lihat pandangan orang yang melihat orang pacaran sama dengan nggak mungkin ngapa-ngapain. Iya, ini sih dia mancing ya teman-teman, mancing gitu. Karena nanti ketika kayak gini kalimat ini, dan netizen bakal ngira, oh ternyata si Ono gak perawan, terus dijadiin cuplikan-cuplikan TikTok, dan AdSense dia pun akhirnya naik.
masuk ke YouTube seperti itu ya. Itu setiap konten kreator tahu lah hal itu ya. Kita dengerin ya pendapat Livi, karena di sini kita video awal kita tetap tujuannya adalah Livi ya. Pengen speak up kan, tapi kalau misalnya speak up takutnya pada bilang kayak, ih apaan sih orang yang nggak ada hubungannya sama you ngapain you speak up gitu kan. Tapi kan akhirnya dia juga nyenggol I. Nah ini Ya lagi, ya udah I speak up aja, soalnya kalau enggak sampai kapan kita bakal tolerate his behavior yang kayak gitu. Kayak second time I datang itu lumayan tertekan ya I di sana gitu ya. Mereka dia yang ngundang, dia yang nanya lu ngapain kesini, padahal like you yang ini jokes yang emang menyakit, tapi ini jokes sih Livi, cuma ya karena Livi orangnya serius ya. Ya mantap Livi, senggol aja. ngundang loh. Gak tahu sih kalau podcast. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol aja masih nggak apa-apa. Kalau dia sih nggak nanya sih mereka perawan atau enggak. Atau perjaka. Tapi kayak mungkin I lebih tanya apa ya yang penting-penting yang relevan gitu ya. Pengen Oke, kita lihat Livi Renata buka suara soal cuitan yang menyindir Deddy Corbuzier. Masih belum selesai ternyata masalahnya. Gue kira udah gitu, ternyata belum. Tapi yaudah, ini kesempatan gue bisa nge-reaction mereka gitu. Livi dan Maiden semangat. Coba Deddy undang anak angkatnya sekali lagi, tanyakan hal yang sama ditanyakan kepada Maiden sama Citus. Ya, ini Citus. Cinta Laura plus Livi plus Jessica Jene. Anjay, ini sekuat-kuat sih ini. Wow, oke, itu speak up-nya dari Livi ya teman-teman. Let's go, kita ke podcast yang dimana podcast ini muncul di FYP gue dan ditonton 3,1 juta penonton ya. Ya, ini dia akun TikToknya yang selalu membahas tentang Maiden. Kita coba dengerin pendapat Maiden lagi di podcast ini ya. Dia sepertinya tidak terima juga disenggol oleh Om Deddy karena dia ngerasa dia pantas buat ngebela diri ya. Oke, gitu denger ya. setelah podcast itu, I pergi makan sama my friend yang di podcast itu juga. Si Pe, dia nanya, Si Pe itu si Nope ya? Livy, are you okay? Karena I look like I was about to cry. That's why dia bilang, oke, kita makan sushi aja yuk biar you feel better gitu kan. So I was like, no, I'm not okay. Why didn't you say anything gitu kan? Terus dia ngomong, I thought you guys were close. Karena kan kita sempat podcast sebelumnya. Jadi that's why he didn't defend me there. Pakai bahasa Inggris tapi untung di bawahnya ada bahasa Indonesianya ya. Tapi can you imagine, even your bahkan bintang tamu lain ngerasa other guest star juga ngerasa that I was being attacked in a way, sama ngerasa uncomfortable di saat itu. Jadi bukan I doang yang ngerasa gitu loh. I'm not overly sensitive. Orang yang nonton juga ngerasa kok. Iya, Saya lihat di comment section I ya. still defended him gara-gara dia minta maaf. And jujur banget ya, I tuh gak suka drama tau kan. I think no one in the world wants to be problematic, unless that's your branding. Setelah podcast itu, Oke, ini pendapat Divi. Dia setelah podcast intinya sih dia nangis karena sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kayak dilontarkan Deddy Corbuzier itu kayak nggak patut gitu. Ya karena gue tahu sih Deddy Corbuzier kenapa bertanya kayak gitu, karena itu yang bakal membuat konten dia naik ya, viewersnya banyak. Oke. Hal-hal bersifat sensitif kan media suka ya teman-teman, apalagi TV itu sudah jadi makanan Om Deddy Corbuzier, jadi dia tahu ya, setiap dia bertanya dia mencari tahu, wah pertanyaan apa nih yang bikin media atau berita bisa naikin nama dia. Kalau kalian selalu perhatiin, podcast Om Deddy selalu menjadi berita-berita ya, masuk ke media-media berita. Si ini terus berita curhat, berita gibah, berita apalah itu. Nah, itulah kelebihan Om Deddy. Kalau yang tahu pasti berpikiran sama dengan gue ya. Oke, kita lihat ya. WKWK jadi ajang TV cari nama yang tahu-tahu aja. Iya sih. Bisa juga masuk. Gimana guys? Menurut kalian si Livi ini mencari nama atau tidak nih yang dibilangin Sal? Coba gue pengen
tahu pendapat kalian, komen di bawah. Prince peka banget. Oh ini Prince ya? Gue kira Nope guys, ternyata Prince. Ini podcast apaan ya? Nonton fullnya di mana? Oke guys, yang tahu fullnya di mana kalian bisa tonton aja ya. Karena gue di sini cuma ngebahas cuplikan-cuplikan dikit-dikit aja ya. Oke, kita nonton video selanjutnya ya. Itu kan pengalaman orang ya. Gue pengen nanya, lu kayaknya juga pernah masuk podcast beliau kan? Oke, ini podcastnya Om Deddy yang dimaksud. Pernah. Dan apakah lu pernah ditanyakan pertanyaan yang kurang membuat comfortable? Jadi I've been to his podcast twice. Aduh, jadi aku pernah ke podcast dia 2 kali. Yang pertama itu it was very enjoyable. Pas itu sangat menyenangkan untuk aku. For me, and jujur my mom is a Jujur, ibu aku itu fans banget sama dia, Deddy Corbuzier. big fan of him. Jadi dia kayak going to his podcast Jadi kayak hadir di podcast dia was adalah a big accomplishment for me. pencapaian yang besar untuk aku. Kayak makanya mungkin kalau misalnya sampai dia bakal clarify, he's gonna be like, dulu si Livi emang pengen masuk ke podcast aku gitu kan. And that's true, I do wanna come to Itu his benar, podcast. aku Karena memang nggak mau. tahu ya in your family gimana, tapi di keluarga Cindo biasanya kayak, anjir dia udah masuk ke podcastnya Om Dwayne. he's a big deal gitu kan. Om Deddy ya, tadi disebutin ya. Dia ngehits gitu kan. Right. I'm gonna speak about my second Sekarang aku akan ngomongin tentang pengalaman experience ya. kedua ya. So my first experience was Jika pengalaman pertama aku menyenangkan, enjoyable. jadi pengalaman pertama aku menyenangkan. Terus my second Terus experience pengalaman kedua was aku shit. You know sangat buruk. Kamu gak usah sensor how to bleep ini. that out. It was shit. It was Sangat amat buruk. Kenapa? Oh, dia diundang 2 kali ya? complete shit. Why? Because pertama I didn't want to go there, tapi Aku sebenarnya nggak mau ke sana, tapi kita tuh di endorse sama dating app. dating app. Oke, dating app berarti aplikasi buat pacaran dating ya. Jadinya we had to go because you know Jadi kita harus pergi karena kita apa? dibayar intinya gitu kan. Oke. Waktu kita datang, of course I didn't expect Tentu kita nggak berharap to untuk be belittled. diramekan atau dianggap kecil. I'm gonna say gue lo ya. Gue bakal ngomong dengan gue lo ya. Mungkin gue nggak pinter, nggak sepinter anak-anak yang bisa masuk ke Harvard. Mungkin nilai gue nggak selalu A+ or 100. Tapi lo nggak selalu harus bilang kayak lo goblok ya. Dia ngomong ke one of my friends di sana kan. That's we all know who he is kan. Oke, Deddy Corbuzier bilang goblok. Kita semua tahu dia siapa kan. Jadi kayak, kok lu bisa sih tahan sama dia? Atau lu tau gak sih cowok tuh suka sama lo Anjir. gara-gara lo tuh gampang dibego-begoin. She really said that? Ya. He And said that. it's on YouTube. Kan dan itu sekarang ada di YouTube. Oke. Right now? It's on YouTube. Iya ada di YouTube. Wow, motherfucker man, kalau Deddy Corbuzier membilang kayak gitu, dia ngomong terang-terangan tapi menyakitkan hati seseorang ya. I don't know if he cut it out, but Tapi dia he said ngomong that. gitu. Oh, berarti ada tadi gue telat baca, tapi ada cuplikan yang dipotong sama dia sehingga kata-kata itu nggak keluar teman-teman. Oh shit, gue nggak tahu sih tentang ini. Oh shit, I didn't know Terus that. intinya dia bilang kayak, by the way lo ngapain sih di sini? Padahal kan he invited me. Dia yang ngundang gue. Dia yang ngundang udah bagus gue datang. Terus bisa-bisanya lo nanya, lo ngapain ada di sini? Tapi karena dia kayak, well he's a big Ya namanya dia besar, name, and terus then juga my mom is a big mama gue adalah fansnya karena dia jadi fan kayak of him. Jadi kayak I didn't gue nggak membela diri, gue sendiri di podcast aja. stand up for myself in that podcast, and it would be awkward guys. Bakalnya canggung nggak Mungkin sih? sebenarnya kita lagi podcast, kok kayak gitu sih? Itu kan Iya. awkward right? Iya. Apalagi lagi dibayar. Ada orang endorse-nya di belakang kamera ya kan? Di saat itu I was Di saat itu gue udah mau nangis di podcastnya. about to cry di podcastnya. Sebenarnya emang pengen nangis, tapi awkward. I felt like it was Aneh, gue pikir ini akan jadi gonna aneh. be awkward. Jadinya I diem aja. Terus after the podcast ended, dia manggil Livy. Oh, podcastnya selesai, dia manggil Livi, maaf kalau misalnya aku I'm menyinggung. sorry kalau misalnya I offended you ya. It's all in good fun. Dia Itu kan pengalaman Wow.
Seru ya. Coba teman-teman yang tahu podcastnya di menit ke berapa ini, gue males kalau dengerin podcastnya Deddy Corbuzier. Itu podcastnya nggak bentar bos, itu berjam-jam ya. Gue juga enak kayak ngomongnya terlalu bertele-tele ya. Ya sama nih gue sih. Konten itu tidak berharga ya. Let's go video terakhir ya. So dia ada sama bintang tamu, terus tiba-tiba dia bahas dia bahas gue gitu kan. Tapi sebenarnya Oke, ya setelah Livi buka bicara di Twitter, akhirnya ini Deddy Corbuzier merespon di semua video, di sebuah video yang gue bilang tadi awal. sebelum anything happens, there's always Selalu ada dua sisi dan satu two sides cerita. of every story, itu satu. And I kaget aja dia tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu. Dia bilang kayak, Livi tuh sebenarnya cantiknya filter loh. Dia bilang gitu di podcast Iya. sama orang lain, bukan di depan Sama lu. orang lain. Tapi sebenarnya gue I'm not really offended Gue nggak tersinggung sih kalau orang bilang gue kurang sih kalau lu cakep. bilang kayak, oh ya Livi kurang cakep or something. I'm not really offended sebenarnya. Lebih Gue agak bingung sih itu konsepnya gimana ya. Dulu ngomongin orang Oke. Ngomongin orang di belakang, itu konsepnya ngomongin orang di belakang sih. Tapi enggak sih, kayak menggiring opini. Deddy Corbuzier tuh pintar memainkan sebuah kata-kata yang kita tahu dia di stasiun TV sudah lama ya. Jadi pintar memain kata-kata. Menarik. orang di belakang, tapi lu nggak post di YouTube. Jadi orangnya tahu. Jadi nggak ngomongin di belakang dong. Sorry, lanjut. Dia tidak mau ngomong terang-terangan, bos. Iya, I juga kaget kenapa dia bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu ya kan. Terus abis itu tiba-tiba dia bilang, by the way, ini orang masih perawan gak? Gitu kan. So dia ada Oh, ini jangan-jangan di podcastnya Cheaters ya? Chatters ya? Apa tadi? Ya, iya kan tuh sama friendnya ya? Oke, menarik. Om Deddy Corbuzier. Wow. Gak tau gue di podcastnya mana, tapi kita baca lah komen-komen kalian. Judulnya apa? Ya, sama guys, yang tahu judulnya dong guys. Ketika Livi mode serius, kata I dan you berubah menjadi lo dan gue. Oke, menarik. Maklumi orang tua emang suka gitu. Mungkin umurnya juga udah gak lama kok. Ikhlasin aja, orang tua makin tua emang makin jadi. Gimana guys menurut kalian ya? Tentang pendapat dari Deddy Corbuzier yang nanya, kamu masih perawan atau tidak? Jadi dia pendapat Livi Renata ya. Bahwa intinya dia udah datang ke podcastnya 2 kali. Sorry kalau gue salah, tapi yang gue tangkap sih kayak gitu. Nah dia di sini kayak, oke, pertama dia asik, so have fun, senang, enjoy. Pas kedua ya pertanyaannya, ya karena udah nggak ada yang mau ditanyain lagi ya. Karena pertanyaan di podcast pertama udah habis ya. Ya gue harus nanya apa lagi nih biar ini naik gitu loh. Itu Om Deddy ya. Kalau kalian udah kenal, tonton videonya, kalian sudah paham dengan acara TV ya. Ya itulah teknik marketing. Oke. Thank you teman-teman. Inilah hanya pendapat gue. Sorry teman-teman kalau misalnya gue ada salah kata, gue salah ngomong, tapi emang ya intinya ambil yang baiknya aja lah ya. Tapi BTW di video gue kalau nggak ada yang baiknya silahkan dibuang. Jadi karena semua ini hiburan saja, jangan dijadiin seriusan ya teman-teman. Let's go, kita langsung aja sampai ketemu di next video and see you again. Jangan lupa subscribe and next video and see you, goodbye, bye bye.